Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan yang seru yaitu project quality ya. Jadi project quality merupakan salah satu ya kriteria kesuksesan dari proyek. Jadi project quality itu berhubungan bagaimana semua deliverable itu sesuai dengan ekspektasi si customer ya, ekspektasi klien atau sesuai dengan apa yang tertuang di dalam kontrak. Jadi yang dinamakan berkualitas itu bukan berarti mahal, mewah gitu, bukan ya, tapi sesuai dengan spek yang diminta oleh klien gitu. Hmm. Coba di sana. Coba di sana. Terus ada cuma tiga proses kalau project quality management itu ya. Mulai dari perencanaan, terus quality assurance sama quality control. Nah, cuma bedanya apa sih ini ya assurance sama control ya? Jadi kalau assurance itu lebih ke bagaimana setiap proses di dalam mendeliver produk atau jasa kita di proyek itu sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh klien. Terus kalau yang perform quality atau controlling the quality itu berhubungan dengan segala sesuatu yang diminta klien, wujud akhirnya, outputnya, apakah berupa produk atau jasa, itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh klien. Ya. Jadi harus benar, outputnya harus tepat, ya deliverable-nya. Tapi kalau assurance itu ke proses kita ya, proses kita menciptakan, mendeliver, mengcreate itu sudah benar. Ya. Jadi dipastikan caranya benar, outputnya juga benar. Dan bagaimana agar cara sama outputnya benar, lakukanlah ya proses-proses di PMBOK, yaitu assurance sama controlling the quality gitu ya. Jadi suka banyak tuh di soal-soal apa sih bedanya assurance sama yang controlling the quality. Itu berbeda jauh banget ya, dilihat dari sudut pandangnya itu jauh berbeda. Oke, ini udah. Nah, kalau misalnya di quality management plan itu ya kita coba tentukan nih SOP-nya ya. SOP-nya ketika kita nanti mau memastikan setiap pekerjaan itu sesuai dengan apa yang tertuang di kontrak ya. Setiap pekerjaan itu memang sudah benar-benar yang diinginkan oleh klien, kita coba tuangkan ke dalam bentuk SOP-nya, kurang lebih seperti itu. Ya, terus ketahui apa sih kira-kira prosedur-prosedurnya ketika kita menjalankan proyek ini. Nah, dalam project quality management ada beberapa mungkin terms yang harus kalian pahami ya, bahwa proyek berkualitas itu bukan berarti mahal ya. Proyek berkualitas itu adalah fulfill the requirement ya, based on customer needs atau customer expectations gitu. Karena kalau grade itu lebih ke kelas ya, lebih mahal, mewah gitu. Belum tentu klien itu yang dia inginkan ya, seperti itu. Terus gimana caranya biar tahu? Ya harus digali. Gitu. Biar tahu apa yang diinginkan oleh klien, harus kita gali dengan cara apa? Wawancara, interview, focus group discussion. Ada banyak caranya untuk menggali apa yang diinginkan oleh klien. Karena kalau misalnya kita nggak tahu, ya sampai kapanpun juga kita dianggapnya proyeknya tidak berkualitas. Oke, terus ada istilah lagi nih, gold plating. Kalau gold plating itu adalah istilahnya menambah-nambahkan, padahal sebenarnya klien itu ya belum tentu mau juga gitu, giving bonus, giving extra. Nah, kalau dalam PMBOK itu tidak direkomendasikan ya. Terus ada just in time, ini lebih terms-termsnya ya. Just in time itu when everything needs itu sudah ada semua di sana, tinggal kita rakit, tinggal kita ciptakan, tinggal kita ramu saja gitu. Berarti artinya apa? Semuanya harus preparation-nya harus bagus. Ya. Customer satisfaction adalah sesuatu yang kita tuju ya. Ini yang akan menjadi parameter kita ketika kita menjalankan proyek, si customer harus puas, customer harus senang dengan apa yang kita kerjakan gitu ya. Cara gampangnya adalah nanti si klien itu pasti bakal mencari kita kembali untuk mengerjakan project. Itu tandanya customer puas ya. Gitu. Customer puas terus ya proyek berdatangan banyak sekali ke kita, lebih dipercaya dan sebagainya. Oke, kalau total quality management ini lebih ke continuous improvement ya, mungkin sudah banyak dibahas di kuliah lain, saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi di sini. Namun artinya adalah semua term-term tersebut itu relate banget sama anak teknik industri.
Jadi sudah oke lah, sudah oke. Jadi saya anggap tidak masalah untuk dijelaskan lebih lanjut ya. Oke, saya langsung fokus aja ke PMBOK-nya ya, dan mungkin ini yang mungkin baru ditemui oleh kalian ya sebenarnya ya. Jadi dalam PMBOK itu ada 3 proses aja, plan quality, quality assurance, sama quality control. Nah, kalau di ujian itu banyak keliru aja sih biasanya, ujian sertifikasi maksud saya, banyak yang keliru. Kita tuh lagi ada di posisi mana sih, assurance atau control, atau plan quality, karena hampir mirip gitu ya. Kalau kamu nggak tahu goals-nya apa, ya bakal jadi salah. Jadi ini kata kuncinya. Buat standarisasi, buat SOP, itu bagian dari plan quality. Ya, terus mengaudit proses-proses kita supaya benar, efektif nggak gitu. Benar nggak cara masaknya, benar nggak cara buatnya, itu quality assurance. Kalau quality control itu terus dipantau, jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah, jangan sampai nggak sesuai speknya. Outputnya itu controlling the quality. Jadi lebih ke correctness dari si deliverable-nya. Gitu teman-teman ya. Oke, ini plan quality setelah tadi udah Ibu bahas ya. Nah, ini adalah ITTO-nya ya. Bisa dilihat di sini, kamu at least ketika kamu plan quality management, ini adalah inputan yang juga ada stakeholder register. Kenapa dia masuk ke dalam planning? Karena quality itu adalah kesesuaian harapan customer. Customer di sini bisa jadi macam-macam. Bisa jadi nggak seorang ya, bisa jadi dia multi stakeholder. Oleh karena itu, kita coba list down stakeholder kita dan kita coba gali apa interest-nya di proyek ini. Karena bisa jadi sudah sesuai kata stakeholder A, tapi stakeholder B itu belum puas. Dikatakan sukses ketika semuanya satisfied dan semuanya memang setuju dengan output dari proyek kita. Makanya kita butuh informasi stakeholder register. Ya, terus ini lebih ke outputnya jika memang ada karakteristik tertentu gitu ya, kebutuhan dari setiap deliverable-nya diutarakan dalam bentuk list down kebutuhannya seperti apa. Nah, terus tekniknya ada cost benefit analysis seperti kalian temui di ekonomi teknik ya. Kita gali mana yang memiliki benefit lebih besar dibandingkan dengan cost. Lebih pilihan, lalu ada cost of quality. Cost of quality itu lebih conformance sama non-conformance ya. Udah Ibu jelasin di pertemuan kemarin. 7 basic quality tools. Ini sangat familiar banget sama anak teknik industri, saya yakin itu. Nanti saya akan jelaskan, pasti kalian familiar. Kamu juga bisa benchmarking. In case kamu nggak bisa list down apa saja SOP-nya, kamu bisa ambil framework yang sudah ada. Ya, design of experiment lebih ke eksperimen dengan ganti-ganti variabel tertentu, dilihat mana yang kira-kira pengaruhnya lebih bagus. Lalu ada statistical sampling itu untuk melihat kira-kira mana yang berkualitas. Contohnya kayak misalnya produk ya atau material yang mau kita gunakan di dalam proyek, kita lakukan sampling. Tujuannya adalah untuk mempermudah aja sih, biar lebih mudah aja, biar lebih cepat aja ya. Seperti itu. Karena kalau misalnya dicari satu persatu populasi, mungkin membutuhkan waktu yang sangat banyak ya. Dan lain sebagainya, nanti outputnya adalah quality management plan, ada quality matrix, quality checklist, proses improvement plan, sama project document update. Saya akan jelaskan satu-satu. Ini sudah, ini udah, Ibu jelasin tadi ya. Karena kalau kita cek satu-satu bakal kelamaan ya. Kita bisa gunakan sampling di sini. Cost of quality yang conformance sama non-conformance ya. Biaya non-conformance harus lebih besar dibandingkan dengan biaya conformance ya. Lalu ada cost of quality ini, cost of conformance sama non-conformance ini adalah contohnya. Kalau conformance itu lebih ke audit, training ya, inspeksi. Gitu. Tapi kalau non-conformance ketika defect itu sudah di tangan klien ya. Bisa jadi kita harus memperbaiki, bisa jadi scrap ya. Ini contoh-contoh biaya-biayanya ya. Loss of business, garansi. Skip aja. Nah, ini yang 7 basic quality tools. Kamu bisa gunakan tools ini dalam memantau kualitas dari proyek. Tuh, ada Ishikawa. Nah, Ishikawa tuh apa sih? Ishikawa tuh fishbone chart ya. Itu di-develop oleh Ishikawa. Check sheet, scatter, histogram, Pareto, flowchart, sama Ranchart. Nah, kalau di sertifikasi itu biasanya lebih ke tools ini digunakan untuk apa ya? Soalnya masing-masing tools itu memiliki karakteristik tersendiri. Ishikawa tuh untuk mencari cause and effect, penyebabnya apa ya. Saya nggak akan mungkin jelasin lebih lanjut lagi, kamu udah familiar banget ya di sini.
Ya, ini seperti diagram tulang ikan. Jadi apa defeknya disebabkan oleh beberapa kategori gitu misalnya. Lalu ada check sheet. Kalau check sheet itu lebih ke mengumpulkan dan menganalisis data. Misalnya number of defect, number of fail, number of error, number of complaint, macam-macam kamu buat dalam bentuk check sheet. Scatter diagram untuk mengetahui ya hubungan antara dua variabel. Kalau dia misalnya garis miring itu ya, lurus berarti ada hubungannya, tapi kalau scatter itu tidak ada hubungannya, regresi linear ya. Oke, terus histogram itu untuk memunculkan volume ya, volume banyaknya kategori tertentu, kamu bisa gunakan histogram. Pareto tujuannya untuk apa? Mencari tahu akar masalah ya, mana yang harus kita prioritaskan ya. 80% ya. Ini 80% sama 20%. Jadi 80% masalah disebabkan oleh 20 penyebabnya. Gitu. Saya nggak akan jelaskan lebih lanjut lagi di sini, sudah familiar ya. Jadi ini yang kita prioritaskan, 80% ini posisinya ya. Di sini berarti yang kita prioritaskan adalah penyebab ini harus kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi Pareto itu digunakan untuk memprioritaskan masalah mana yang harus ditangani secara segera. Ya, dengan asumsi 80% penyebab disebabkan oleh 20% masalahnya. Flowchart itu untuk melihat alur dari proses ya. Nah, anak teknik pasti familiar ya. Ada beberapa orang yang tidak familiar mungkin karena latar belakang pendidikan tertentu ya. Tapi ketika dikasih dengan flowchart, rata-rata anak teknik lebih paham karena memang sudah banyak dikenalkan lah ya. Kalau di TI itu kan ada di analisis perencanaan kerja, lalu ada di BASDA ya, untuk menggambarkan proses ya. Nah, ini kalau misalnya nanti tim kamu anak-anak teknik, kamu buat aja flowchart-nya. Jauh lebih paham dibandingkan kamu buat narasi cerita seperti itu, itu boring ya. Tapi kalau ketika dibuat summary dalam bentuk flowchart, oke, saya lebih paham. Kalau rancak ini untuk apa? Untuk melihat peta kendali proses ya di manufaktur. Kalau di dalam sertifikasi ini lebih ke pahamin aja nih, ya. Gitu. Nih kalau misalnya ada berturut-turut yang out of control, kamu harus stop, kamu harus cari tahu apa penyebabnya. Rule of 7 ya. Lalu ada upper control limit, ada UCL sama LCL, itu ditentukan oleh klien. Seperti itu. Terus di sini ada Six Sigma. Oke, terus ada Deming. Kalau Deming itu lebih, ini bapaknya quality ya, bapaknya quality. Dimulai dari plan, do, check, action. Jadi kalau plan, do, check, action sebenarnya sudah inline dengan di PM Book ya. Mulai dari perencanaan, lakukan monitoring, action. Seperti itu. Terus salah satu quote yang berharganya adalah kamu tidak bisa mengatur kalau kamu tidak bisa mengkuantifikasi. Everything should be quantifiable gitu ya. Sehingga kamu mudah untuk memanage. Lalu ada juga yang diutarakan oleh Joseph Joran, ini lebih ke planning, improve, control ya. Terus Philip Korsby itu identik dengan zero defect. Ya, Genichi Taguchi, segala sesuatu tuh harus handal. Ya, itu. Jadi ini TI banget ya. Jadi kalau saya bilang ya manajemen proyek itu ilmu TI banget. Semuanya diramu dan ada ilmunya di sana. Gitu. Jadi bukan ilmu manajemen sebenarnya menurut saya ya. Nggak sekedar manajemen, soalnya di sini optimasi juga ada gitu ya. Lalu untuk quality management plan apa sih isinya ya? Lebih ke metodenya. Nanti metodenya mau pakai apa? Kita pastikan semua prosesnya. Setiap pekerjaan itu pasti ada step-nya. Ya, kita bisa gunakan step yang sudah generik, yang sudah ada, yang sudah robust, yang sudah handal. Ya. Mengerjakan proyek IT sudah ada framework-nya. Mengerjakan proyek konstruksi sudah ada framework-nya, sudah ada proses-prosesnya. Kita tentuin di sana. Lalu assign orang yang memang khusus untuk memantau kualitas di proyek. Itu perlu quality control. Buat standarisasi untuk semua prosesnya, including pada saat audit. Deliverable harus di-quantifiable, itu penting. Kita nggak bisa tahu kita ada di posisi mana kalau kita tidak bisa menghitung.
Jadi semua deliverable kita lakukan kuantifikasi, misalnya dalam bentuk persen. Ya. Lakukan review secara berkala, buat checkpoint. Checkpoint itu untuk memastikan bahwa kita sudah menuju atau kita sudah berada dalam fase tertentu lah, misalnya ya, pencapaian tertentu. Lalu buat kriteria kesuksesan, lakukan inspeksi secara berkala, dan yang terpenting adalah buat quality metrics. Quality metric itu adalah sebenarnya menerjemahkan apa keinginan customer dalam bentuk numerikal. Ya, misalnya jumlah dari defect, ketersediaan jasa, jumlah atau persentase kepuasan customer. Itu salah satu contoh dari quality metric. Misalnya, saya punya project dikatakan berkualitas, saya nanti akan memberikan kuesioner ke klien gitu misalnya. Kepuasan pelanggan targetnya sekitar 80%. Jumlah defect yang ada saya akan pantau ditekan sampai ke 3% saja yang muncul. Nah, itu contohnya. Jadi kamu bisa menentukan quality metric. Oke, lalu ada quality checklist, list yang harus kamu inspeksi. Ya, list yang harus kamu cek satu persatu identik dengan deliverable-nya gitu. Oke, ini contoh dari quality checklist ya, khususnya untuk apps. Lalu ada quality assurance. Quality assurance itu lebih kayak mengaudit prosesnya ya, pastikan bahwa semua prosesnya itu sudah benar. Tuh. Jadi apakah kita menggunakan standar yang tepat, apakah kita setiap prosesnya itu efektif, berjalan lancar, itu concern-nya dari quality assurance gitu. Lalu ini adalah ITTO-nya ya. ITTO-nya, inputnya untuk quality assurance adalah quality metric, karena nanti akan berupa list down yang harus kita inspeksi ya. Quality control measurement, tools tekniknya adalah plan quality, perform quality, controlling quality, lalu ada quality audit, mengaudit aja sih sebenarnya. Outputnya bisa jadi ketika kita melakukan audit, ada semacam change request. Kalau ada change request, we have to update project management plan and project document. Itu aja sih efeknya. Lalu apa yang kita lakukan ketika kita mengaudit ya, cek compliance, cek rules, cek standarnya dengan SOP yang ada di klien seperti apa, di kita seperti apa, kita cek kembali. Terus tentukan apakah dia digunakan secara efektif atau tidak ya. Jadi jangan-jangan kita sudah menggunakan SOP tersebut tapi tidak dilakukan dengan baik oleh tim. Dan cari tahu mengapa itu tidak dilaksanakan. Lalu kamu bisa mengambil praktis atau yang sudah probas ya untuk diimplementasikan ke dalam proyek kamu, itu silakan aja, ada banyak sekali contohnya ISO ya. Terus identifikasi ya, sebentar ya. Identifikasi segala kekurangan-kekurangan, cari tahu mengapa sangat jauh sekali antara perencanaan sampai aktualnya. Nanti ya, ini ngajar dulu ya. Ya nanti. Lalu cari tahu lesson learn untuk proyek-proyek yang sebelumnya. Ya nanti komunikasi ada di situ. Lalu terakhir ya, sorry ya, di sini anak saya lagi mau minta susu lagi. Quality control ini lebih ke memantau deliverable dari proyek. Sini ikut ngajar Umi aja nih. Ya. Tuh lihat, itu ada mahasiswa Umi tuh. Ya. Ini adalah ITTO-nya. Saya kayak percepat aja. Ya gitu teman-teman.